Halo. Halo. Ini mengganggu banget deh. Halo. Ini kok emas-emas gini sih? Showroomnya emang gini kah? Ini apa bedanya ya? Oh iya. Hai. Terima kasih Kak Rafli. Terima kasih Kak Rafli Rama. Diskobolnya, makasih ya Kak. Makasih. Gimana guys hari ini guys? Aku tadi kan abis video call ya guys. Terus besok aku mau makan nasi padang. Semoga beneran bisa guys. Karena aku dari kemarin mau makan nasi padang, tapi gak bisa mulu. Soalnya tempatnya dari kemarin tuh rame terus, jadi gak bisa kesana. Jangan doain gagal ya guys. Jangan. Ini demi aku makan nasi padang sepuas-puasnya. Enggak tutup besok Sabtu. Enggak kok. Besok Sabtu waktunya orang makan di luar guys. Kita kan biasanya ya, kita prediksi ya guys. Terima kasih Kak Apip diskobolnya. Kita prediksi ya guys. Jadi kalau orang kan biasanya makan siang itu jam 12 sampai jam 1-an gitu. Biasanya itu pada berangkat atau emang udah nyampe. Nah, biar kita nggak kehabisan tempat duduknya, berarti kita udah datang dari jam 11. Kita makan jam 11 aja. Apa nih? Notif ya gak guys? Tapi aku biasanya gitu tahu. Aku kalau nyari makanan apalagi yang viral itu biasanya gitu. Soalnya aku sama mama aku itu suka banget buat kayak lihat di TikTok nih, terus ada restoran katanya ini enak gitu, kita coba datengin. Apa ya, jiwa review makanannya bergejolak gitu ya. Kayaknya aku nanti kalau aku punya YouTube channel sendiri, aku mau bikin gitu deh, yang kayak mukbang, terus review makanan, resto ini, resto itu, nasi padang terenak di Indonesia. Impian banget tau. Emang iya ya, poninya bagus. Makasih ya. Makasih Kak Apip. Makasih banyak ya Kak. Aku kayak mau gitu. Pokoknya aku tuh sebenarnya bukan hobi traveling, tapi aku tuh hobi yaitu traveling makanan, food vlogger ya. Iya, benar itu. Kuliner, jiwa kuliner aku tuh wow banget. Kayak kemarin aku ke Bandung sama Reji kan. Itu full kita nyobain makanan-makanan yang ada di sana. Terus aku kemarin udah nyobain seblak
Bandung. Ternyata rasanya enak, lebih enak di Bandung itu. Terima kasih Kadak TikTok der diskobolnya. Tuh, paling enak seblak guys. Makanan paling worth it di Bandung seblak sumpah. Waktu itu aku nemu cuangki, tapi aku nggak jadi kesana soalnya mau kemana gitu. Tuh guys, coba guys, enak banget. Padahal aku nggak tahu ya, itu aku nyari seblak ya yang kayak aku ngasal aja gitu, yang aku temuin aja, tapi itu enak juga loh. Aku jadi suka seblak tau gara-gara itu. Enak banget sumpah, itu enak banget. Kayak seblak tuh kayak toboki tapi versi Indonesia ya gak sih? Terima kasih Kak Bimo diskobolnya. Makasih ya Kak. Ini kenapa sih pada ngomongin poni aku? Poni aku kenapa sih? Ada apa sih? Makasih loh ya. Makasih banyak. Ya lagi, ya kan? Ya lagi. Kok aku gak bisa ngomong ya lagi cepet ya? Ya lagi. Gak tau guys, gak bisa. Terima kasih Kak Rilens diskobolnya. Terima kasih ya Kak. Kita poni gini deh, asik. Ini baru ada tadi, aku kaget terus kayak kok tiba-tiba ada itu sih. Aku sejujurnya ya, aku kan tadi abis video call ya guys, terus aku terima kasih Kak Tata diskobolnya. Aku tuh ini guys, jadi aku beda gini gara-gara abis video call, jadi soft spoken. Aku tuh nggak bisa yang teriak-teriak lagi guys sekarang, yang kayak kelihatan marah, nggak bisa. Soalnya ya itu jadi aku itu kan orangnya introvert banget ya. Nggak banget, tapi kalau di ini aku introvertnya berapa ya, coba kita lihat yuk. Aku tuh apa sih, ISFJ ya, I nya berapa, introvertnya berapa persen. ISFJ bukan IN. Bukan ISFJ-nya ada berapa persen di populasi di seluruh dunia. Aku mintanya introvertnya berapa persen Kak. Gak tahu deh pokoknya. Aku ISFJ apa ISFP sih, aku gak ngerti. Aku antara belakang aja atau P guys. Soalnya aku udah berkali-kali tes MBTI tapi selalu ISFJ, kalau nggak ISFJ ISFP. Nah, karena aku sebenarnya jiwanya introvert, jadi kalau aku banyak ketemu sama orang, aku jadi kayak gini, kayak aku masih bisa ngobrol tapi nggak kayak aku biasanya, ya gak sih? Ya gitu deh, aku juga nggak ngerti. Udah nggak bisa guys, ya kan? Iya, tapi kalau pas ketemu kayak excited parah. Ngerti gak ya? Gak tahu, aku gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita kayak gini aja. Iya banget, energi sosial aku udah lowbat guys, udah nggak bisa nih.
udah beda lah pokoknya. Kalian gitu gak sih? Apalagi kok ada acara keluarga kan, itu wah. Tapi aku nggak sih, nggak segitunya. Soalnya kalau aku acara keluarga gitu, aku biasanya kebanyakan diem, karena emang kayak gitu guys, image-nya dari dulu jaim gitu. Terima kasih Kak Moreno diskobolnya. Aku dari dulu kalau depan saudara tuh kayak manggut weh, karena emang nggak yang deket banget gitu kan. Kecuali kalau emang deket banget, aku bakal gitu sih, bakal kayak ini sih lebih kayak kesegan, karena saudara aku tuh kebanyakan yang lebih tua daripada aku semua guys. Gak ada yang seumuran sama aku, gak ada yang, jarang banget deh pokoknya yang di bawah aku. Jadi aku tuh ya gitu pokoknya, apa sih namanya, umurnya tuh pasti jauh banget sama aku. Jadi gitu ya, jadi diem aja. Apa sih tuh, aneh banget, ganggu deh itunya, nyamuk apa sih. Gak usah gitu, aku lagi gak ada energi, gak bisa marah. Enggak, aku gak yang paling kecil, enggak juga sih, enggak yang paling kecil banget. Jadi aku di tengah-tengah, sabar, aku di tengah-tengah guys. Jadi kayak kebanyakan tuh yang kalau lebih tua daripada aku, jauhnya tuh kayak bisa 10 tahun, enggak, 7, 5 ke atas deh, 5 ke atas guys. Kalau yang ada sih, tapi ada sih beda, ada yang beda setahun sama aku, tapi jarang banget ketemu. Terima kasih Kak Rafiandra diskobolnya. Aku jarang banget ketemu dia, dan dia cowok, jadi kayak gimana gitu. Aku sama cewek aja kayak awkward gitu, apalagi cowok guys, saudara cowok. Gitu guys. Terus udah gitu lab, iya deh, cie deh. Terima kasih. Oh no, itu apa ya Kak? Terima kasih Kak diskobolnya, aku nggak bisa baca Kak. Itu kanji. Bentar, aku masukin Google Translate dulu ya. Bentar ya Kak, sabar ya Kak. Bentar, aku biar bisa sebut namanya. Yoake Eien. Terima kasih Kak Yoake Eien diskobolnya. Maafin aku ya guys, nggak bisa. Ayo tes bahasa Jepang, gak mau. Aku cupu guys. Kanji katakana aja masih gelagapan. Terima kasih Kak Nardo diskobolnya. Tuh, aku ada sih yang lebih muda daripada aku, ada cewek, tapi aku jarang banget ketemu, jarang banget. Jadi ya udah gitu. Yang sering ketemu tuh yang kuliah udah semester akhir, yang udah kerja. Jadi aku juga suka diajak ngobrol kan guys sama mereka. Dan itu ya ngobrolinnya tentang pekerjaan. Aku bingung Kak, tolongin aku dong. Terima kasih Kak Bimo diskobolnya. Kayak gitu, jadi kayak duh, aku harus apa ya, coba kenalin lab. Cie uhuy. Kamu paling nyambung ngobrolnya sama yang mana lab? Sama yang itu sih, aku lebih nyambung, lebih
bisa gitu ngobrolnya. Terima kasih Kak Rafiandra diskobolnya. Ya aku ikut nimbrung aja, paling kayak nanya-nanya gitu kan. Oh kamu biasanya show-nya berapa kali? Kamu emang itu kayak gimana? Kayak gitu. Terima kasih Kak Apip. Diskobolnya 2 kali loh. Terima kasih ya Kak. Sekaligus ya kayak gitu ya. Bisa gitu ya. Pokoknya pertanyaannya template. Iya, kayak kamu show-nya 48 orang. Ayo kita kenalin dia yuk tentang setlist dan juga pajama rusak. Pasti dia suka. Itu dia. Ajakin nonton teater lah. Iya lagi kalau kalau ada yang gimana sih cara nontonnya, itu sih Kak itu si Ci, itu sih kok dari websitenya apa, ini kok ini Ci, oh gitu. Ini cara ini jadi tinggal dibayar. Iya tapi tunggu dulu, tunggu email ya Kak. Tunggu email ya Kak. Emailnya minta maaf sama emailnya terima kasih selamat. Itu dia. Siapa yang dikasih minta maaf? Siapa yang oh, jangan cerita tentang apply. Ya udah deh aku minta maaf. Maaf ya nggak video call kamu tadi. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa kok, kita masih banyak waktu kok buat ketemu. Tenang aja. It's okay, jangan minta maaf. Minta maaf mulu, udah kelar lebaran no. Udah diwakili nama kakaknya no. Tuh. Terima kasih Kak Pras diskobolnya. Gak usah minta maaf dah. Gak usah gitu guys. Ini selesai energi aku udah sedikit terkumpul. Mungkin bisa jadi. Aku dulu pernah tahu diomelin temen aku gara-gara minta maaf mulu pas SD ya apa ya, pas iya kayaknya SD, gara-gara apa ya waktu itu ya biasalah perdramaan anak SD, jadi kayak aku nggak enakan sendiri, kayak oh iya maaf ya, iya maaf deh, maaf ya udah stop katanya gitu. Terima kasih Kak Nardo diskobolnya, makasih ya Kak. Gitu. Ya aku minta maaf ya guys kalau aku punya salah. Jadi minta maaf beneran. Kenapa sih poni aku, emang ada apa? Ngomongin poni mulu dari tadi. Sekarang apa kabar friendnya yang mana aku lupa guys yang ngomong kayak gitu. Pokoknya aku pernah deh, bukan lupa orangnya ya, jangan salah nangkep. Iya makasih, poni aku bagus, makasih ya Kak, makasih ya. Suaranya udah makin kecil aja. bercanda. Ayo moodnya mana nih buat rakit, sabar ya, tunggu nanti waktu tanggal mainnya. Aku tadi udah makan kok, aku tadi makan oatmeal malam-malam. Oatmeal itu enak banget guys. Enggak sih, itu bukan oatmeal, itu oatmeal, tapi oatmealnya bukan yang, kan oatmeal ada macam-macam. Aku tuh sukanya oatmeal yang ini, yang masih utuh, yang kayak gitu. Enak, iya enak. Bibir aku keren banget, nggak kelihatan ya.
Oatmeal buat sarapan gak sih, Lep? Bisa pas kapan aja, Kak. Hah? Nge-freeze dong. Halo guys. Lucu banget lagi nge-freeze-nya. Udah kah? Aku minta maaf ya guys. Kok bisa sih? Iya tadi aku nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Panas kah device aku? Enggak sih. Happy Levi, thank you. Oh, tadi nggak freshnya lagi apa? Tuh kan nge-fresh lagi. Nge-fresh lagi tau guys. Kalian enggak ya? Bentar ya. Nah, bentar ya guys. Emang kalian gak nge-fresh ini? Udah kah? Aku minta maaf ya. Nge-freeze lagi dong. Ntar, aku masuk ke sini juga deh. Mau lihat apakah aman. Aman, Neng. Aku taruh sini deh. Enggak sambil ngecas. Kenapa ya? Enggak sih. Makan malam yang enak apa ya, Lep? Yang mau yang sehat atau enggak? Kalau sehat ya nggak makan malam. Kalau nggak sehat, apa aja yang kamu mau, Kak? Yang kamu suka, yang kamu cinta. Lep, pure matcha enak gak? Pengen nyobain weh. Kalau pure matcha, aku sendiri enggak kuat sih guys. Aku tuh pecinta matcha latte. Aku nggak bisa guys kalau kayak matcha doang, pure matcha itu nggak bisa. Paling bisa, tapi langsung glek gitu. Kalau emang kakak kuat pahit, ya oke sih. Aku aja kopi nggak berani karena pahit kan. Bahkan kopi susu aku nggak suka karena pahit. Jadi kayak ya udah, pure matcha aku tuh suka matcha latte, suka yang ada pahitnya tapi enggak yang masih ada manisnya gitu loh. Aku kalau minum minuman yang cuma pahit doang rasanya kayak minum obat guys. Mending kalau itu vitamin gitu kan. Ini enggak, cuma minuman doang. Ya ada sih, bagus sih buat muka, bagus tahu. Pure matcha tuh bagus tahu katanya. Matcha kan rumput. Stop. Aromanya aku suka. Makasih Kak Rafiandra diskobelnya. Iya kan? Kalau buat ya pokoknya matcha enak kalau ada manis-manisnya. Makasih Kak Bimo diskobelnya. Ya sih aroma. Ya udah deh kalau emang kakak pahit pun minum nggak apa-apa. It's okay, bagus kok buat muka, bagus sumpah. Buat badan tuh bagus. Terima kasih Kak. Itu apa ya? Itu apalagi bahasa Thailand? Gak bisa bahasa gituan, gak bisa bahasa Thai.
Ntar aku sabar, aku foto. Pemrakun. Hah? Mau dengerin ini? Pemrakun. Kocak. Makasih ya kak. Apa sih? Siapa sih yang ngomong? Oh aku. Udah keluar orang udah bisa. Mending minum jamu aku suka. Jamu kunyit aku suka yang sama gula merah. Ya gak sih? Terima kasih Kak Lutfi. Discobalnya. Terima kasih. Itu kok giftnya emas-emas gitu sih. Jamu beras kencur kamu suka gak? Pernah nyobain tapi kayak biasa aja. Terima kasih Kak Latif. Oh gitu Sonichi. Oke. Makasih ya kak. Sama aja ya gitu enak. Aku sukanya jamu. Kayaknya leher aku besok sakit deh. Gak tau deh. Dalannya gak enak. Tenggorokan maksudnya. Tenggorokan. Gomen. Tenggorokan. Mirip. Kalau leher mah udah enak guys. Kemarin abis pijet. Sumpah guys. Kalau pijet yang paling sakit di sini gak sih? Atau kalian kalau pijet gitu lebih sakit di mana? Aku sini tahu, sumpah. Aku di ini tuh kayak banget. So hurt. Sakit parah. Iya, sama punggung, guys. Ya gitulah. Iya ya. Saya beban banyak di sini. beban tas. Aku kan biasanya pakai backpack ransel biar lebih sehat. Kalau yang ini guys, kalian jangan bawa tali apa sih? Jangan sering-sering bawa tas yang talinya selempang, karena itu nggak baik. Bikin struktur apa sih? Tulang belakang kalian tuh jadi gini sebelah kah atau gimana kayak gitu. Tali persahabatan, betul banget. Jangan ya guys, jangan, sakit, pasti sakit. Mencari persahabatan. Terima kasih Kak apa tadi tuh bahasa Thailandnya? Ya gitu deh. Setelah gue napa lab. Gue mau. Baru aja tadi premium aku habis. Nggak mau nanti ada iklan-iklannya. Cup. Oke. Makasih Kak. Jangan ketawa. Semuanya juga bisa habis. Kan langganannya ada ketentuannya. Terima kasih Kak Night Ride.
Night Rider. Makasih ya kak. Jadi mending gak bawa tas lab? Gak juga, mendingan kalian bawa tas ransel, karena emang kalau tas ransel apalagi kalian bawaannya banyak, jadi yang berat tuh kanan kiri seimbang. Kalau kalian pakai tas lempang kan nanti contohnya begini kan, silang begini. Makasih kan Nardo diskabelnya. Nah nanti tuh yang sakit tuh di sini doang, yang berat tuh di sini doang, jadi bisa kayak gini kak atau gimana, nanti postur badan kalian juga jadi gak enak nih, pokoknya badan kalian juga gak enak, jadi kurang briefing itu kanan kiri. Mending tas koper gak sih Lev? Iya banget, aku kalau sekolah dulu sebenarnya pengennya tas koper, kalian tahu kan bocah-bocah SD biasanya bawa tas koper. Nah tapi aku tuh pas banget belinya tuh pas akhir kelas 2 kelas 2 kayaknya, kelas 3 deng. Nah jadi tuh kelas 1 SD aku, kelas 1 sampai kelas 3 itu tuh lantainya tuh masih yang paling bawah, lantai 1. Semakin naik kelas semakin naik juga nih lantainya. Jadi kelas 4 aku di lantai 2 masih oke lah bawa koper gitu kan. Kelas 5-nya aku yang paling atas di lantai 4 sok. Coba dipikirkan gimana nasib tas koper aku jadinya rusak guys. Gak nyampe setahun udah rusak. Jadi kayak ya udahlah, ya nggak apa-apa, ya nggak bisa gitu. Sayang, iya rodanya tuh udah yang sebelah, jadi kayak ya udahlah ya, mau gimana lagi, emang udah setahun di lantai 4 sono, terus abis tuh ya covid di rumah, terus tasnya terbengkalai aja kayak gitu, nggak dipakai-pakai. Iya tepok lah jadinya, tepok iya tepok. Siapa yang buang? Nggak ada yang buang, masih kusimpan. Sekarang mah udah enggak. Tepok itu apa ya guys? Kalian nggak tahu tepok ya? Enggak, tepok TEPO. Tepok tuh apa sih? Rapuh. Udah, kalau kalian beli kain nih, kalian beli kain terus kalian simpen, terus kalian mau ngejahit pakai kain itu, tapi kain itu tuh udah 10 tahun yang lalu. Pas kalian bread gitu kan, itu udah kayak gampang banget lenyapnya gitu. Itu tepok guys, bukannya dia sampai berkumur-kumur. Tepok apa sih? Tepok bahasa apa? Coba, aku ngomongnya tepok arti bukan itu, tapi kok iya, tepok tuh kayak putus. Udah, kalian jangan lihat di Google ya, kalau di Google beda-beda artinya, jadi kayak kalian percaya aja ya sama aku ya. Lapuk apa? Baru dengar. Rapuh kali. Tepok aku ngomongnya mah. Iya, di Google tuh kadang tuh yang jadinya aku merasa bersalah nih ngomongnya. Tuh kan,
tepo ada makanan, terus tepo ada juga yang ya gitu deh. Aku enggak ya guys, bukan mengarah ke situ. Gitulah pokoknya. Tepo pramuka. Ya tau lah, tepo banyak artinya, berarti tepo bagus guys. Bahasa yang kosakata yang multi talent berarti. Apalah Nojomai. Iya ya, kayaknya sepi banget. Sepi banget ya. Yaudah aku pasang deh. Aku pengen cover ini tahu guys. Bentar. Aku pernah share lagunya di X. Mana ya? Yang full. Untung gak ada yang lain. Sabar guys. Tuh kalau di YouTube tuh ada gituannya. Gerakannya bagus, jadi aku pengen cover. Enggak, udah gak iklan. Maaf deh. Aku mendengar Nojo ya. Iya. Bentar. Tapi aku hafalnya pas yang gini doang. Aku coba hafal tangannya doang guys. Lupa. Pengen ini. Nanti ya aku latihan dulu. Tadi baru ngapalin. Tuh, 2 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mutar. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Apa ya? 5, 6, 7, 8. Tendang. Teng. Apa ya? Muter, tunjuk, deng, deng. Gitu deh pokoknya. Kalian ikut deh, kalian juga cover dong. Bantu Trisha. Ya maaf deh kayak yang Oshinya Trisha. Maaf deh. Lagu apa guys? Kalau ngapalin dance pakai metode apa, Lep? Aku kalau ngafalin dance harus tahu lagunya dulu. Aku dengerin beatnya, aku dengerin kayak apa sih, pokoknya ketukan-ketukannya. Karena menurut aku kalau dance itu akhir-akhirnya ya yang diperluin kan musik. Awal mula ada dance kan karena ada musik. Jadi aku mikirnya gitu. Aku nggak terlalu ngitungin yang kayak itu tadi bagian yang 1 itu apa ya, ini 2 apa ya, ini 3 apa ya, ini 4 apa ya, kayak gitu. Berbagi tips.
Enggak sih, aku cuma ngasih tahu aja, siapa tahu kalian bisa ikutan ngedance juga di komplek kalian kah, di sekolah kalian. Jadi kalian nanti bisa berbagi knowledge gitu kak. Iya gak sih, aku mikirnya gitu sih. Soalnya kalau aku selama aku belajar ngedance tuh, kalau aku ngomong one kayak one tadi karena apa tuh, itu sih sebenarnya lumayan ini juga sih, efektif. Tapi kayak aku lebih efektif kalau langsung dengerin lagu sama lihat gerakannya, karena nanti juga jadi lebih nempel ke otak. Kalau nanti 1, 2, 3, 4 ngikutin teori gitu yang kayak 1, 2, 3, 4 doang, tapi nggak tahu nih lagunya kayak gimana, asing, nanti juga pasti gerakinnya juga bingung, ya gak sih? Ya, menurut aku sih gitu, tapi nggak tahu deh ya guys, mungkin kalian ada pendapat lain, aku nggak tahu. Iya, jadi mempertajam feeling juga, kayak oh yang pas beat ini aku kayak gini, deng gitu, deng jedeng deng deng degedeg dar. Iya, berarti apalin beatnya dulu baru gerakan. Iya, aku biasanya pokoknya aku dengerin dulu lagunya berulang-ulang. Kalau kayak latihan aku juga gitu biasanya. Aku salah. Deng jeder, maksud aku gitu ya guys. Dendeng, iya dendeng enak kan. Makasih kali Plip kabelnya. Itu deh pokoknya, aku dengerin lagunya dulu sampai aku hafal, aku tahu. Dan paling enaknya guys, kalau kalian udah tahu lagunya terus kalian udah tahu liriknya, itu bakal gampang banget. Kayak oh lirik aku mencintaimu gerakannya kayak gini, oh gerakannya gini pas sayonara kayak gitu. Jadi pokoknya enak deh guys kalau udah tahu lagunya. Lagu itu kunci. Kalau nggak ada lagu nggak bisa geraknya aneh pokoknya. Nanti gak usah pakai musik, nggak gitu bang. Pas nggak ada liriknya gimana? Nah, pas nggak ada lirik kalian baru tuh pakai 1, 2, 3, 4, tapi tetap kalian juga harus tahu beat-beatnya, ya gak sih? Kok aku jadi kayak ragu sendiri, tapi itu cara aku sih guys, ini cara aku ya guys, ini cara aku mungkin beda orang-orang kan, tapi kalau menurut aku gitu. Enggak 1 sampai 8 ya hitungannya, tergantung lagunya juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. Ada yang 1 and ada 1 and 2 and kalau N itu udah kayak continue gitu, apa lagu gerakannya. Kayak kalau one oh kayak apa ya, 1, 2, 3 1, 2, 3 gimana ya, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu 1, 2, 3, 4. Kalau 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 gitu, ada N nya, bisa kayak gitu. Atau kayak 1 and 2 and 3 and 4 itu N. Tapi kadang susah kalau gerakannya banyak di kaki. Iya banget. Aku tuh sebenarnya suka sama footwork gitu guys, tapi aku tuh merasa kayak nggak jago kalau buat footwork kayak gitu.
gitu guys. Tapi aku suka banget kalau kayak gerakan dance yang footworknya kayak complicated gitu. Iya, footwork tuh kayak bagus deh. Terus tapi aku kalau gerakan tangan juga yang masih kaku gitu. Kan ada tuh yang kayak gini-gini, aku nggak bisa guys yang kayak gini-gini. Apa ya itu nama genrenya? Ya, pokoknya gitu. Ini wacking gitu. JKT banyak banget ternyata, gerakan wacking tuh banyak banget. Tapi karena aku dulu hip hop, jadi kebanyakan tuh footwork sih, belajar footwork. Footwork itu ada yang susah, ada yang enggak sih, tapi hampir semuanya susah. Tapi kalau nanti udah bisa, itu sih, itu dia. Jadi aku tuh puji Tuhannya sebelum masuk JKT aku ada basic dance, dan basic dance-nya untung aku tuh dulu belajarnya teknik. Jadi setidaknya aku tuh punya bekal yang kayak gerakan kaki di JKT kan juga yang kayak ada yang gini, gimana ya, kayak gini yang kayak gini pokoknya kayak gitu-gitu. Atau kebanyakan JKT yang gitu deh pokoknya. Tapi kayak jadinya tuh udah, oh gerakannya ini, jadi mempermudah kalau kayak udah tahu basicnya, jadi nggak usah belajar dari awal banget gitu. Itu aku lebih belajar hip hopnya yang old school sih dulu. Iya, karena yang kayak gerakan kayak gini aja itu tuh ada tekniknya. Kayak ini tuh apa ya namanya, heels and toe kalau nggak salah. Jadi yang ini tumpuannya di jari, yang ini tumpuannya di tumit, kayak gitu. Nanti pas balikannya tek gitu lagi, ini tumit, ini jari, kayak gitu. Terus ada yang kalian Halloween night yang ready, yang itu gerakan yang itu, jadi kayak tek tek tek, itu kalau bisa satisfying banget kan ngeliatnya. Iya, sea walk namanya. Oh iya, benar, makasih ya kak. Sea walk ya namanya, aku lupa guys. Iya, benar. Belajar dance dari kelas berapa? Aku baru kok. Aku dari kelas 6 SD, tapi itu udah kayak akhir. Udah pokoknya hampir bentar lagi udah kelas 7. Terus abis dari itu aku kelas 8 gak belajar dance, tapi aku cover gitu, cover K-pop di sekolah karena ikut lomba. Terus karena aku OSIS jadi kayak jarang gitu. Duh, kok menggigil ya ampun. Aku jarang ikut les gitu kan dance dulu pas kelas 8. Jadi aku ikut lagi belajar kelas 9. Iya, dulu aku belajar dance itu. Pas dari kelas 6 sampai kelas 7 kayaknya aku 7 bulan. 6 bulan deh kayaknya. 6 bulan aku belajar dance. Terus sisanya 9 bulan. 9 bulan aku nggak belajar hip hop lagi. Terus sisanya 4 bulan aku belajar lagi. Terus aku tuh jadi kayak mau nangis. Aku nggak nangis guys, sumpah. Merinding, menggigil. Terus abis itu udah aku ini daftar JKT. Terus ya udah, aku modern dance. Tradisional aku dulu sempat juga pas, tapi kayak cuma sebulan gitu deh.
ini banget guys, dingin banget. Dari basic hip hop kak, iya pasti. Kalian tahu aku dulu gini banget guys, aku tuh gini banget, kayak bungkuk sebungkuk itu, kayak struggle aku dulu gini guys, bungkuk. Awal-awal aku masuk JKT karena aku bungkuk itu, aku nggak bisa yang gini. Nah sekarang struggle aku karena udah kebiasa tegak, jadi kalau bawain dance hip hop aneh, karena hip hop tuh harus relax banget, kayak segini gitu. Iya, iya kan, aku soalnya nggak tahu deh, badan aku tuh gitu dulu, bongkok banget. Iya, harus bisa switch, tapi kayak love is a switch, tapi kayak ya susah sih memang. Tuh emang gitu struggle orang tinggi sedikit kaku. Iya benar. Iya maaf, kursinya agak rak nih, tuh kayak kursi serem ya, maaf deh. Gitu guys, sebuah cerita Levi tentang dance. Aku masih belajar guys, di notes ya, aku masih belajar. Masih, ya ampun, aku tuh masih kayak cuma segini doang, masih ini banget, jadi harus belajar banyak lagi. Modeling belum cerita apa? Cerita apa? Aku pas dance itu udah bukan stop sih, tapi udah jarang banget modeling, jadi ya gitu, kebiasaan gini, udah nggak gini lagi gitu guys. Kamu hebat, kamu kuat, thank you. See you video call bulan depan. Oke, cerita kalian ada yang pernah dance gitu gak sih? Kan pasti ada yang pernah dance kan dulu. Kan pernah kan? Aku aja dulu ngedance di sekolah, yang cowok juga ikut tahu. Mau nggak mau disuruh, ketentuannya gitu. Percaya gak dulu aku dance? Percaya aja. Dance apa aja? Sebenarnya semua orang itu bisa dance tahu. Bisa. Kalau kalian dengerin lagu terus kalian gini-gini, itu udah dance. Itu udah dance guys, kayak gini-gini. Terus yang kayak gini-gini, kalian udah bisa dance guys. Itu kalian udah bisa dance. Keren banget dance di gereja. Itu aku pengen banget sih, pelayanan ngedance pakai flag terus, atau enggak tamborin. Maaf guys, gara-gara dingin, bukan karena ngantuk. Itu sama apa lagi ya selain tamborin sama flag? Ini apa tuh yang kayak apa sih, dance kopral aku pas SD, ciusan. Hah, kopral? Hah, ya kan seru. Iya kan seru, sekalian buat muji nama Tuhan, jadi kayak seru banget sih.
Iya, kayak tali gitu bentukannya. Apa ya? Tamborin. Nih ada kayak dia tuh bentukannya kayak ikan cupang yang kayak gradasi gitu, itu kayak gitu guys. Bukan seruling, nggak ada seruling. Gitu deh pokoknya. Pengen banget. Dulu aku sempat mau daftar juga tapi udah daftar di sini, jadi nggak mungkin. Gitu guys. Iya, pokoknya kainnya tuh kayak ikan cupang gradasi gitu, warnanya bagus deh. Terus kalau dance aku sebenarnya aku paling gak suka freestyle, karena bukan gak suka tapi kayak aku bisa tapi kalau sendiri gitu loh, aku kayak masih belum sepede itu kalau buat freestyle. Kayak dulu aku lihat orang kok freestyle keren banget ya, kok dia bisa ya, kayak gitu. Freestyle tuh yang ini loh guys, yang disetelin lagu terus spontan ngedance, itu aku masih belum bisa gitu. Iya banget, poinnya percaya diri guys. Mau gerakannya bentukannya kayak apa tapi kayak percaya diri aja. Aku belum. Ohoy udah, maaf deh aku ngomong spontan sih itu guys. Kontemporeri aku juga sempat belajar. Aku lupa dulu aku dulu apa ya lagunya, belajar kontem. Ada, aku belajar dulu. Kontem tuh juga seru banget, kayak ekspresiin kesedihan kita melewati gerakan gitu. Cuma itu butuh yang kayak keseimbangannya. Kayak Kimi kan emang udah basic gimnastik ya, jadi kayak udah sih dia kalau mau memperdalam kontem itu udah gampang sih. Saya basicnya banyak banget yang kayak begitu udah kayak batu gelinding gitu, nggak bisa guys, nggak. Beneran pernah ikut kelas. Hah? Keren banget. Kamu audisi ada dance? Iya, aku dulu audisinya ngedance. Ini oh my god. Soalnya itu tuh masih yang feminim, masih yang cewek, tapi gerakannya juga hip hop, yang footworknya juga gitu. Itu saya itu lagi ini juga gak sih, lagi booming juga pas itu. Gak mau ulang. Terima kasih Kak Iza diskabelnya. Ya gitu deh pokoknya. Terus aku tuh dulu ini banget, suka banget sama ada namanya Badali guys. Dia tuh dancer Korea ya. Dia tuh bagus banget. Kayak aku pertama kali lihat dia, aku kira dia cowok karena hip hopnya secowok itu. Kayak
jarang banget ada cewek yang bisa hip hopnya yang secowok itu. Coba deh kalian lihat Badeli di YouTube, banyak. Ih sumpah aku tuh kagum banget sama dia, bagus. Ntar aku mau coba deh cover koreo dia. Oke, kita bacain podium guys. Dari yang kakak yang ke-13 ada Kadak Dikdukder, terima kasih Kadak Dikdukder. Yang ke-12 ada Kak Syahal, terima kasih Kak Syahal. Yang ke-11 ada Kak Raviandra, terima kasih Kak Raviandra. Yang ke-10 ada Kak Mardin, terima kasih Kak Mardin. Yang ke-9 ada Kak Ark Ventik, terima kasih Kak Ark. Yang ke-9 ada Kak Ark Ventik, terima kasih Kak Ark Ventik. Yang ke-8 ada Kak Aditya, terima kasih Kak Aditya. Yang ke-7 ada Kak Damar Sabdo, terima kasih Kak Damar Sabdo. Yang ke-6 ada Kak Bimo, terima kasih Kak Bimo. Yang ke-5 ada Kak Bira, terima kasih Kak Bira. Yang ke-4, sabar, tadi apa ya? Sabar ya guys, sabar ya guys ya. Tadi mana sih? Yoake Eyen, terima kasih Kak Yoake Eyen. Yang ketiga ada Kak Rilens, terima kasih Kak Rilens. Yang kedua ada Kak Nardo, terima kasih Kak Nardo. Dan yang pertama ada Kak Apip, terima kasih Kak Apip. Yay, terima kasih semuanya. Selamat tidur ya, selamat istirahat semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum tidur, jangan lupa untuk merem tidurnya ya. Makasih ya guys semuanya, bye bye. Dadah, see you besok lagi ya. Dadah.